monggo botongo ayo sing tumemen mergo nglakoni ibadah, nglakoni perintah Allah. Luar biasa Pak Lurah, matur nuwun sangat. Kita sekali lagi juga matur nuwun sangat. Organisasi kita Jatayu ini wadah Pak Lurah dan semua warga jamaah. Kita hanya wadah untuk bisa berbuat maslahah. Bukan untuk wadah, bukan untuk membangun eksklusivitas, bukan untuk itu. Karena kita ada program-program budidaya dan pemberdayaan, kita membutuhkan wadah ini. Memang ada unsur-unsur ritual, memang ada semacam, kita juga rutin semacam ini kan ada nariyah, pada maghrib kita sambung, terus nanti malam ada sholat malam, itu iya. Akan tapi di semua itu sebetulnya ini adalah wadah untuk membangun maslahah. Dan juga mohon maaf kalau boleh dibilang kita juga ingin ikut mewarnai membangun kehidupan masyarakat yang berbudidaya, berdaya dalam satu naungan NKRI kita dan supaya kebaikan kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, ini hanya sebuah informasi begini, bahwa pada saat seperti tertuang di dalam surat Abasa, Bismillahirrahmanirrahim, kala lama yakti ma'amarah dan seterusnya, mergo waktu wis bengi ya, wis pokoke tak basane bebas kemawon ngeten nggih. Ya. Tapi nek jenengan pengen maca dalile buka sendiri Abasa 13 ngeten mawon ngeten nggih, sekecak ngeten nggih. Ya. Nrimo to? Diwaca ayate, gak kudu to? Oke. Jadi pada saat ini tadi juga ada dari teman, oh ya teman-teman Karang Taruna juga terima kasih sekali support untuk kegiatan ini semua, untuk saling sinergi yang telah digerakkan oleh tim dari kelurahan dan juga RT RW dan Karang Taruna juga luar biasa. Sekarang ini kan banyak kasus, tidak hanya stunting untuk manusia, hewan juga sama, yakni sapi, PMK gitu. Niki wonten kasus PMK Pak Lurah? Oke. Wedhus juga kambing juga sudah mulai? Belum? Semoga enggak. Kalau kambing juga sekarang di tempat kami juga mulai, jadi kakinya itu tahu-tahu ya dingklang, wis dingklang menandakan itu nanti kemudian kukunya juga mulai nyeprot begitu dan seterusnya. Tadi ini dari tim Karang Taruna kemarin ada sapinya itu sakit, kemudian disemprot sesuatu begitu ya. Biasanya di tempat kami, kalau kami sendiri pondok, kalau kami punya kambing secara khusus enggak, kami enggak punya. Akan tetapi wali santri yang tidak mampu, mohon maaf ya, dan yatim piatu, memang biasanya saya panggil, biasanya itu kemudian dulu kita tawari. Jadi kalau unggas 11, 10 betina 1 jantan, kalau wedus itu 1 jantan 5 betina. Dan ternyata ngumpul kemarin karena PMK, kasus PMK, akhirnya kita data ternyata langsung nggak langsung, walaupun saya nggak pernah ngecek dan seterusnya, ternyata tahu-tahu unggasnya itu sudah di atas 300.000 kan begitu ya. Kemudian wedusnya tibae wis diwi 700 wedus. Nah, gitu. Ya sapinya belum banyak sih. Sapinya kita baru punya 27 kan gitu ya. Jadi alhamdulillah semuanya dapat diatasi. Ya salah satu nutrisi yang diberikan kepada hewan itu adalah kelor. Jadi kita ada produk akar tanjung, itu empon-empon dan kelor. Kemudian ada manuto, itu biasanya di kami itu kita kasih akar tanjung 2 sendok, kemudian akar tanjungnya 2 sendok, manutonya 3
sendok, kebalik enggak? Atau katakanlah 2 sendok untuk sekali glogok 2 liter biasanya. Kemudian kita ditambah garam gerasa setengah sendok. Itu kita gunakan disemprotkan di mulut dan di kaki. Yang tadi pagi disemprot, alhamdulillah, yang sudah ndoprok nggak bisa makan, ngiler, ini tadi ada kabar siang sudah bisa berdiri, dan ini kabar terakhir tadi sudah bisa makan. Itu, dan ini pengalaman fakta ini banyak banget di kami, binaan-binaan kami, karena kita juga ada kerjasama dan binaan dengan teman-teman peternak, kelompok-kelompok peternak, kelompok petani. Itu berbahan dasarnya juga dari kelor. Jadi alhamdulillah kami transaksi. Seandainya kami menggunakan cara culas, cara apa jenenge licik, maka saat tetangga-tetangga kami atau yang di cabang-cabang, di ranting-ranting, di binaan-binaan Jember, Banyuwangi, Tulungagung, Kediri, itu umpamanya itu loro gak ditambani, dituku murah. Oh, saya langsung kaya dadak. Karena faktanya bahwa bahkan deprok itu dikasih minum itu sehari sudah berdiri dan sudah bisa makan. Itu yang sudah terjadi. Jadi kalau terpaksa nggak ada, kamu bisa ambil daun kelor, syukur kamu ke tempatnya Pak Dudi, umpamanya begitu, ke sana minta untuk bubuk. Tapi nanti mosok terus kelor tinggi kewan. Gitu ya. Tapi kalau yang tumbuhan ini langsung bisa kamu makankan, atau kamu kasih air godok, kemudian bisa kamu tambah empon-empon, kemudian garam gerasa, semprotkan ke mulut, dibuka, disemprot mulutnya, kemudian ke kakinya. Itu untuk tahap awal. Syukur kalau kamu ada, kalau di kami ada akar tanjung, itu empon-empon, kita buka saja empon-empon, itu ada jahe emprit, jahe merah, kunir atau kunyit, kunci, nggak ada kunci marsinya kok, kelor, gitu. Alhamdulillah selama ini cepat. Di Tulungagung itu kita banyak binaan dan jamaah. Di sana itu ada budidaya sapi ternak untuk susu. Banyak kasus. Saya saat kajian ke sana, kemudian alhamdulillah kematiannya kemudian drastis. Yang melakukan itu alhamdulillah dapat diatasi. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kalau kita berbicara perihal kemandirian, ketahanan pangan, kita sekarang banyak penyakit ya. Isu-isu global, malah mungkin juga adanya paceklik, kan ngaten. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa masalah kemandirian pangan, sistem kemandirian pangan dan metode kemandirian pangan seperti tadi pelatihan, pembuatan kelor untuk stunting dan sebagainya, itu adalah tidak agamis, tidak Islam. Bapak Ibu, kadang kita itu begini, kalau ini saya mundur, saat kita berpikir tentang keberagamaan, itu menjadi sebenarnya nggak masuk akal kalau kita itu kaku, beku, merasa diri hebat dan terjamin pasti di surga, umpamanya begitu ya. Karena sesungguhnya kita itu beragama atau budaya agama atau kita itu tafsir agama. Karena sesungguhnya agama kita saat ini, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, agama Anda, saya, sekarang ini, apakah benar agamanya Kanjeng Nabi? Saya nggak apa-apa ya, saya buka begini, cerita begini. Apakah kita benar beragama Nabi? Saya katakan belum tentu. Panjenengan kan tidak tahu, utamanya mungkin kalau tidak di pesantren. Karena jenengan pasti mengikuti tokoh, seperti sekarang mengikuti pamannya, ada yang ke saya pamannya begitu. Pangapunten. Pasti kita akan mengikuti tokoh, ustadz, kiai dan sebagainya yang mereka adalah produk pesantren. Dan di pesantren
itu kitab yang dibaca seperti saya tertentu, umpamanya begitu, itu tafsirnya beda-beda. Ada yang Jalalain, ada yang Al-Manar, ada yang Al-Anwar, ada yang katakanlah tafsir. Tafsirnya apa? Kamu ngaji itu tafsirnya apa? Saiki ketambahan tafsir YouTube, tafsir FB, tafsir Google. Sehingga sebenarnya beragama kita sekarang ini adalah tafsir agama. Nggih. Jadi ojo kaku, ojo kenceng, rumongso paling bener. Kamu merasa benar di dalamnya, kamu yakin kamu benar, iya. Tapi nek kowe merasa bahwa yang lain itu langsung sesat, itu semuanya kalau kita cerita sejarah, umpamanya ada jalur Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Wahabiyah, dan seterusnya dan sebagainya. Pada saat kita cerita umpamanya ada pengikut Al-Wahabiyah, dia muncul membuat buku saat itu peristiwa perang salib tahun 1170. Dia membuat buku karena untuk memberikan giroh, semangat supaya umat Islam diajak perang itu wani korban, wani mati, sehingga dia akan memunculkan tatanan-tatanan syariat yang sangat kuat untuk memberikan dampak pada mental supaya wani perang. Bagi contoh begitu, saat perangnya wis gak enek, ekstrem dan radikalnya masih diajarkan, kan begitu. Nek saya cerita detail loh ini ya, tapi nek si talking kok kedawan gitu ya, tapi sekilas seperti itu. Jadi pada saat kita saat ini mengklaim sebagai pengikut Nabi yang murni, nanti dulu. Makanya jangan beragama di Quran ini ya, di surat Yunus 100, bahwa beragama itu hanya terjadi dengan izin Allah. Asal mula semua agama itu sama. Hindu, Buddha, Bapak Ibu, kalau Hindu Buddha dianggap itu agama arti ya hasil cipta karya manusia, nanti dulu. Awalnya adalah sebenarnya seperti Islam, sama. Saat nabinya sedo, sehingga kita menciptakan budaya yang telah meninggalkan kita, yang kita anggap dia orang suci, kemudian kita membuat kitab, mengumpulkan omongan-omongannya, kemudian kita jadikan pedoman dalam kita menjalani kegiatan agama kita. Bapak Ibu, wes bingung? Jadi pada saat pangapunten, nyuwun gunggih pangapunten, saya bukan bermaksud melemahkan, bukan. Bahkan saya katakan keharingan sekalipun, sebenarnya awalnya adalah sama. Pada saat kita berbicara seperti pada saat di Jepang, itu ada agama Jepang menyembah matahari. Awalnya adalah sama. Dia usamsi, kaitannya dengan adanya tauhid yang menjadikan cahaya sirojam muniro, yang cahaya itu akan yang menghidupkan hatinya seseorang, katakanlah demikian. Buddha itu adalah Nabi Dzulkifli yang disebut dengan Siddhartha Gautama, umpama begitu. Hindu itu tidak dikenal siapa nabinya, tapi tahun itu adalah tahunnya Nabi Ishak, tahunnya Nabi Ismail, sehingga tertingginya adalah Brahma, Ibrahim. Sebagai contoh begitu. Jadi pada saat kemudian yang bersangkutan sedo atau meninggal, kemudian kita akhirnya melakukan tafsir. Kenapa kita tafsir? Karena kita nggak akan pernah berani menerjemahkan. Karena yang berhak menerjemahkan siapa? Kristen yang berhak menerjemahkan Nabi Isa, tapi Nabi Isa sudah meninggal. Hindu yang berhak menerjemahkan adalah Dzulkifli atau katakanlah Siddhartha Gautama. Yahudi yang berhak menerjemahkan itu adalah Daud atau Musa, tapi sudah meninggal. Sehingga yang ditinggali ini berusaha merangkum tulisan yang dianggap bahwa itu dulu peninggalannya Nabi Musa, kemudian ditafsiri, maka muncullah tafsir agama. Dan di Islam juga sangat banyak, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi pada saat kita klaim kaku beku dan merasa lebih dan nendangi sana sini, itu menjadi tidak masuk akal dalam kehidupan beragama.
Seharusnya kan begitu. Kita tetap harus waspada dan hati-hati. Kita tuh sedang belajar Islam, semoga benar. Apa kita berani memastikan bahwa kita pasti benar? Kan begitu. Kalau kita cek, apakah kita benar telah berislam? Hampir semua agama sebenarnya ada sisa-sisanya. Kristen, Katolik dan seterusnya lah yang di kelompok itu, teman saudara kita aja kelompok itu. Saya tetap katakan saudara karena sama-sama penduduk bumi. Saat dia menjual beras, kita tidak bertanya agamanya apa. Kan begitu nggih? Tetap saudara kita. Dalam hal lahir. Pada saat apa rekam jejak, yakni ada baptis itu sesungguhnya di Nabi Isa dulu apa yang terjadi? Sekarang muncul baptis disiram air. Kalau di Quran, innalladzi yubayyinaka innama yubayyinallah, sapa sing baptis karo kowe padha karo baptis dengan Allah sendiri. Kan begitu. Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi sebenarnya apa di sini? Kalau di Hindu yang terekam mandi di sungai Gangga dan seterusnya. Awalnya beragama adalah sama. Pada saat pemegang yang wenang itu masih sugeng. Tapi selanjutnya bagaimana nasibnya, Bapak Ibu yang berbahagia? Ini kalau kita cerita tentang keberagamaan. Kenapa sih? Kita kan ingin tentrem, kita ingin adem. Sekarang saya akan tanya berkaitan dengan ini. Supaya kita sebenarnya bagaimana beragama kita? Syarat sholat diterima oleh Allah, ada rukun wajib yang pokok itu 5, katakanlah demikian ya, takbiratul ikram, fatihah kalau kita ngomong sholat, dan seterusnya sampai salam, itu yang kelima. Katakanlah demikian, syarat sholat itu ada kalimat ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yaqudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina wan sholatihim sahun. Bapak Ibu, saya mandek dikene iki sing biasane kenapa dhewe dikene. Ciri orang sholat itu jika benar khusyuk dan diterima oleh Allah itu pasti satu, terurai di dalam ayat itu gitu ya. Sosialnya baik, kehidupan bermasyarakatnya baik, dia pasti maju berkembang, dia akan dengan lingkungan saat ada yang yatim piatu, yang fakir miskin, dia akan perhatikan. Itu ciri. Jika sholatnya benar diterima oleh Allah, itu tentram hatinya, itu pasti. Itu ciri. Dan akan rukun pada saat semua agama intinya tauhid, supaya kita berzikir. Zikir dan wirid berbeda.